Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kalian semua adalah saudaranya. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengikuti mentalitas hidup Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia mengecam sekaligus menyinggung cara hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang belajar dan benar-benar memahami dan mewartakan kitab Taurat. Namun hidupnya berbanding terbalik dengan isi kitab Taurat yang diwartakan begitu manis dan indah. Hidup mereka selalu meninggikan dan memegahkan diri. Mereka selalu mencari penghormatan dan pujian. Mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak menyentuhnya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang selalu dan setia mempraktikkan ritual keagamaan. Namun tujuan utama mereka adalah supaya mereka dilihat, dihormati, dan dipuji sebagai orang yang saleh. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, sabda Tuhan. Akibatnya hanya kesombongan dan kemunafikan yang dipancarkannya. Mereka lupa akan tujuan utama dari ritual keagamaan, yaitu untuk memuji dan menghormati Allah. Mereka menerapkan hukum dan aturan keagamaan
bukan untuk membuat umat bersukacita, melainkan menjadi beban bagi kehidupan umat. Yesus mengingatkan kepada para muridnya supaya tidak mengikuti mentalitas para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka ia berkata, "Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu, dan kamu semua adalah saudara." Melalui perkataan Yesus ini, mengingatkan kita juga agar kita menjauhkan diri dari mentalitas para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia juga menambahkan bahwa rasa hormat terhadap Allah harus didasari dengan kerendahan hati. Maka ia berkata, "Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga." Yesus mengendaki agar kita tetap bersikap rendah hati, selalu mengambil sikap pelayan dan melayani. Janganlah berlagak sebagai pemimpin di hadapan Tuhan, tetapi berlagaklah sebagai hamba atau pelayan. Maka Yesus sendiri berkata, "Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Saudara-saudari, pada prinsipnya kita semakin besar, maka seharusnya kita semakin menjadi hamba dan pelayan. Sebab kualitas hidup kita tidak diukur dengan jabatan, kedudukan, dan status. Kualitas hidup kita diukur oleh kerendahan hati dan sekaligus pelayanan kita. Semangat kerendahan hati akan menjadikan kita sebagai hamba yang dikasihi Allah dan akan mengenal Allah serta menjalankan kehendak-Nya. Kerendahan hati adalah dasar hidup kita sebagai murid Kristus. Maka sebagai murid Kristus, tugas utama kita adalah belajar mendengarkan dan menjalankan perintah Yesus dengan rendah hati. Maka Yesus bersabda, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudari, apakah kita sudah menyadari identitas diri kita sebagai pengikut Kristus yang siap sedia untuk melayani Tuhan dan sesama? Apakah kita telah mempraktikkan kerendahan hati seperti Kristus? Marilah kita memupuk semangat kerendahan hati dan mengambil sikap hamba yang siap melayani dan menanggalkan keegoan kita dan mempersembahkan diri bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.